Halo sahabat YouTube, perkenalkan nama saya Yohana dari Prodi Agroteknologi kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alih fungsi lahan di Dusun Sedihat, Desa Serayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kecamatan Tebas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sambas. Kecamatan Tebas terdiri dari 23 desa, salah satunya Desa Serayon yang terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Kedondong, Dusun Sedihat, dan Dusun Sebab. Kecamatan Tebas terletak di antara 0 derajat 59 lintang utara serta 1 derajat 17 lintang utara dan 109 derajat 03 bujur timur serta 109 derajat 25 bujur timur. Luas wilayah Kecamatan Tebas adalah sebesar 395,64 km persegi atau sekitar 6,19% dari luas wilayah Kabupaten Sambas, dan Desa Serayon sendiri memiliki luas wilayah 66,64 km persegi atau 16,84% dari keseluruhan luas Kecamatan Tebas, dan Desa Serayon merupakan desa terluas kedua di Kecamatan Tebas. Pada tahun 2009, luas panen padi di Kecamatan Tebas adalah sebesar 11.098 hektar, sedangkan untuk produksi padinya mencapai 38.351 ton gabah kering giling. Padi di Kecamatan Tebas terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Desa Serayon sendiri hanya memiliki padi ladang. Untuk perkebunannya, kelapa sawit menjadi komoditi yang luas areal tanamnya. Paling besar yaitu sebesar 6.114 hektar dengan produksinya sebesar 2.505 ton. Hutan di Kecamatan Tebas terdiri dari hutan lindung seluas 3.600 hektar dan hutan produksi seluas 10.085 hektar. Hutan produksi itu merupakan kawasan hutan negara yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan pada tahun 2017, luas panen tanaman padi di Kecamatan Tebas sebesar 10.603 hektar dan mengalami penurunan dari tahun 2009. Untuk perkebunannya, kelapa sawit masih mendominasi dengan luas tanamannya sebesar 13.128 hektar. Ini mengalami kenaikan dari tahun 2009. Dilihat dari turunnya luas panen padi dan terjadinya kenaikan luas tanaman kelapa sawit di Kecamatan Tebas menunjukkan adanya terjadi alih fungsi lahan, khususnya untuk alih fungsi lahan di Dusun Sedihat, Desa Serayon. Jadi, apa yang dimaksud dengan alih fungsi lahan? Alih fungsi lahan juga biasa disebut dengan konversi lahan, yang pengertiannya yaitu merupakan kegiatan yang berkaitan tentang kegiatan di dalam sektor pertanian. Alih fungsi lahan adalah dirubahnya fungsi lahan yang telah direncanakan, baik itu sebagian maupun seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain, dan biasanya dialihkan ke sektor pembangunan. Lahan di Dusun Sedihat dulunya didominasi oleh kebun karet, kebun durian, ladang, serta kawasan hutan yang lebat. Tetapi setelah masuknya perusahaan kelapa sawit, lahan tersebut banyak dialihkan ke perkebunan kelapa sawit. Tetapi tidak semua lahan tersebut dialihkan ke perkebunan kelapa sawit, melainkan yang banyak dialihkan lahannya yaitu kawasan hutannya. Hutan tersebut dibuka dan sekarang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Tidak lama setelah masuknya perusahaan kelapa sawit, pemerintah Kabupaten Sambas menunjuk Dusun Sedihat untuk kawasan transmigrasi. Dan transmigrasi tersebut ditujukan untuk penduduk daerah Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui, Pulau Jawa memiliki penduduk yang sangat padat, sehingga untuk mengurangi penduduknya, pemerintah melakukan transmigrasi. Terjadinya alih fungsi lahan tersebut memberikan dampak negatif sekaligus juga dampak positif. Jadi, apa saja dampak negatif dan positif dari alih fungsi lahan di Dusun Sedihat ini? Dampak negatifnya yaitu yang pertama, lahan pertanian khususnya ladang sudah langka di Dusun Sedihat karena penduduk
Dusun Sedihat sudah beralih pekerjaan menjadi karyawan di perusahaan kelapa sawit, sehingga untuk mencukupkan kebutuhan beras, setiap kepala rumah tangga harus membeli setiap bulannya. Dan ini sangat berbeda dengan zaman dahulu, di mana masyarakat Dusun Sedihat tidak pernah kekurangan beras dari hasil ladangnya. Dampak negatif yang kedua yaitu konflik sosial. Lahan yang diperlukan oleh perusahaan kelapa sawit tidak sedikit, sehingga harus memiliki lahan yang luas. Untuk memiliki lahan yang luas tersebut, perusahaan harus terus membeli lahan milik warga masyarakat Dusun Sedihat dengan harga yang fantastik. Dan hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara pemilik lahan yang asli dengan penjual lahan milik orang lain tersebut, sehingga terjadi permusuhan di antara mereka. Dampak negatif yang ketiga yaitu suhu meningkat. Dengan luasnya kawasan hutan yang dibuka membuat suhu di Dusun Sedihat sangat panas, tidak seperti dahulu, di mana waktu zaman sebelum kawasan hutan masih lebat. Jam 6 pagi masih terasa sangat dingin, seperti masih subuh jam 4-an. Tetapi sekarang jam 6 pagi sudah panas dan semakin siang panasnya sangat menyengat. Untuk dampak positif yang terjadi karena alih fungsi lahan di Dusun Sedihat ini yaitu yang pertama, adanya lowongan pekerjaan. Dengan adanya perusahaan kelapa sawit, lowongan pekerjaan terbuka lebar bagi masyarakat di Dusun Sedihat, karena pada zaman dahulu sebelum perusahaan kelapa sawit datang, untuk mendapatkan pekerjaan, masyarakat harus merantau ke tempat lain. Tetapi dengan adanya perusahaan kelapa sawit ini membuat mereka mendapatkan pekerjaan yang tetap. Dampak positif yang kedua yaitu kesejahteraan keluarga. Adanya pekerjaan yang tetap akan membantu perekonomian setiap keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga akan membentuk keluarga yang sejahtera. Dampak positif yang ketiga yaitu kemajuan ekonomi. Adanya pengalaman kerja di perusahaan kelapa sawit dan mengetahui keuntungan yang besar dalam membudidayakan kelapa sawit mendorong masyarakat di Dusun Sedihat untuk membudidayakan kelapa sawit juga, sehingga mereka sekarang yang membudidayakan kelapa sawit memiliki kondisi ekonomi yang sangat baik, karena seperti yang kita ketahui harga kelapa sawit begitu menjanjikan. Dan kelapa sawit setelah 4 tahun setelah tanam sudah berbuah, dan pemanenan buah kelapa sawit ini terjadi beberapa kali dalam sebulan saat memasuki musim pemanenan. Sekian dari video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan dukung channel YouTube saya. God bless you and thank you.